Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Isniati dengan NIM 228032410028. Kunjungan wisata saya ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Wisata dan Budaya dalam kajian sejarah kelas B. Kali ini saya berada di kawasan wisata Goa Selarong yang berada di Dusun Kembang Putihan, Kelurahan Guosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Gua ini biasanya dijadikan sebagai tujuan wisata religi, spiritual, dan juga sejarah oleh para pengunjung. Gua ini dulunya digunakan sebagai tempat persembunyian Pangeran Diponegoro dan juga pengikutnya dari serangan Belanda saat melakukan gerilya pada tahun 1825 hingga tahun 1830. Goa Selarong merupakan salah satu objek wisata bersejarah yang letaknya tidak jauh dari pusat kota. Di pinggir jalan besar, kita akan langsung melihat gapura selamat datang di Goa Selarong, dan untuk sampai pada gapura penjualan tiket masuk, kita perlu berjalan kurang lebih 300 meter. Goa Selarong ini dibuka mulai pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Harga tiket masuk di Goa Selarong ini tergolong murah, yakni sebesar Rp10.000 per orang, dan untuk parkir sendiri yaitu sebesar Rp5.000 untuk kendaraan berupa sepeda motor. Di kawasan wisata Goa Selarong ini terdapat 3 patung Pangeran Diponegoro yang sedang menaiki kuda. Salah satunya di area setelah penjualan tiket masuk ini. Patung tersebut memiliki makna, yaitu sebagai simbol perjuangan dan juga keberanian Pangeran Diponegoro yang melawan tentara dari Belanda. Tempat parkir yang disediakan cukup luas, namun jarak gua dengan tempat parkir sekitar 200 meter. Kita juga bisa membawa kendaraan dan parkir lebih dekat dengan Goa Selarong. Fasilitas yang ada di Goa Selarong ini cukup memadai, antara lain terdapat taman panggung terbuka yang cukup luas, toilet umum, musola, sarana bermain anak, pendopo, dan area parkir. Pada tingkatan pertama terdapat pendopo dengan ukuran yang lumayan besar. Kemudian pada tingkat kedua ada pendopo berukuran kecil dan juga sarana bermain untuk anak-anak. Di sini juga terdapat himbauan bagi para pengunjung yang membawa anak-anak. Ketika kita naik ke tingkat ketiga akan ada sarana bermain anak-anak, dan selanjutnya naik ke tingkat keempat akan ada pendopo berukuran kecil yang bisa kita jumpai, sarana bermain anak-anak berupa jungkat-jungkit, dan lain-lain. Dari tingkat Goa Selarong keempat ini, kita juga dapat menikmati air terjun yang memiliki panorama mempesona. Air terjun ini akan terlihat semakin indah pada musim penghujan. Ketika kita mencapai puncak Goa Selarong, di sebelah barat kita bisa menjumpai Gua Kakung yang merupakan tempat peristirahatan Pangeran Diponegoro. Gua Selarong Kakung ini memiliki panjang mulut gua 2,64 meter, tinggi mulut gua 1,7 meter, kedalaman gua 4,03 meter, serta tinggi ruang gua 1,85 meter. Di depan gua terdapat 2 buah yoni yang posisinya terbalik. Di sisi timur dan barat dinding gua terdapat pahatan berupa panil dan pilar, sedangkan di bagian utara gua terdapat altar yang juga merupakan hasil pahatan. Panil dan pilar pada dinding timur gua berukuran 227 cm kali 107 cm. Sedangkan panil dan pilar pada dinding barat berukuran 272 cm kali 103 cm. Altar berukuran 281 cm dengan lebar 98 cm serta tingginya 109 cm. Panil dan pilar inilah yang mengindikasikan pemanfaatan awal gua sebagai tempat beribadah penganut agama Hindu. Pada mulut gua terdapat fitur yang diperkirakan merupakan kala unfinished. Fitur tersebut tampak pada sebelah kiri mulut gua berupa 2 guratan lis sepanjang 135 cm dengan jarak antar lis yaitu 15 cm pada ketinggian 140 cm. Di sebelah Goa Selarong Kakung ini kita bisa menjumpai 1 buah yoni. Dapat dilihat jika kita mengunjungi Goa Selarong, mata kita akan dimanjakan dengan perbukitan kapur. Di sini juga masih terdapat sumber mata air dengan tempat penampungan air. Selanjutnya menuju ke arah timur, tepatnya pada Goa Selarong Putri yang jaraknya sekitar 50 meter dari Goa Selarong Kakung.
Di antara Gua Selarong Kakung dan Gua Selarong Putri ini terdapat satu buah yoni dan juga terdapat papan penjelasan mengenai sejarah Gua Selarong dengan beberapa tulisan yang sudah tidak terbaca. Posisi Gua Selarong Putri memanjang dari arah barat ke timur. Gua Selarong Putri ini merupakan tempat peristirahatan Raden Ayu Ratnaningsih, istri dari Pangeran Diponegoro. Keadaan di dalam Gua Selarong Putri berupa runtuhan batuan kapur yang terkikis oleh air dan akar pohon yang menjalar hingga ke dalam gua. Di samping Gua Selarong Putri, kita dapat menaiki tangga yang berada tepat di bawah air terjun berukuran lebih kecil dibandingkan air terjun sebelumnya. Namun karena saat ini bukan musim penghujan, jadi air yang mengalir dari air terjun ini tidak deras. Dengan Bapak siapa? Pak Surati. Daya tarik dari Gua Selarong niki apa sih, Pak? Ini daya tarik Gua Selarong tempat sejarah, tempat pariwasan pengasingan Pangeran Diponegoro. Pengasingan itu termasuk mendalami atau semedi di Gua Selarong sini dari Pangeran Diponegoro itu. Kalau biasanya itu ada hari-hari tertentu nggak, Pak? Misalnya itu banyak wisatawan yang melejit gitu, Pak? Ya, masalah wisatawan ke Gua Selarong itu liburan sekolah itu enggak, sama-sama hari-hari besar. Kalau liburan masih banyak. Kan ini wisatanya bersejarah nih, Pak. Ya. Terus kemarin tuh saya ada baca-baca di Google itu kayak ada cerita mistis Niko. Nah, itu tuh ada larangan nggak sih, Pak, bagi pengunjung yang ke Gua Selarong niki? Nah, pengunjung ke Gua Selarong itu cuma menjaga sopan santun itu aja, Mbak. Tapi terlalu pembicaraan terlalu nggak suka. Sebetulnya tentang nggak sopan mesti sesuatu terjadi apa-apa itu. Terus bagaimana sih, Pak, sejarah dari Gua Selarong ini sampai kan bisa ada sejarahnya ya, Pak, Gua Selarong ini. Nah, itu sejarahnya gimana sih, Pak? Sejarahnya Gua Selarong sini dari Pangeran Diponegoro dulu dari keluarga diambisikan menjadi ratu itu dari keluarga. Tapi Diponegoro tidak ingin jadi ratu untuk membantu rakyat karena dia merasa menarik pajak rakyat itu terlalu mahal. Nah, itu terus melarikan atau mengasingkan diri ke Gua Selarong ini. Terus kalau Gua Selarong ini ada strategi promosinya nggak, Pak? Misal kayak penyebaran brosur atau ada dari web gitu, Pak. Jadi itu masyarakat luas itu pada tahu gitu loh ada wisata Gua Selarong. Itu yang mengadakan itu dari Dinas Pariwisata, Mbak, pemasaran. Berarti langsung dari mungkin dari seragam dari kantor itu. Dinas Pariwisata Bantul ya, Pak? Iya. Oh. Terus untuk cara pengelolaannya dan memelihara Gua Selarong ini gimana sih, Pak? Pengelolanya ya di sini sama lingkungan yang menjaga. Terus sini ya juga ada yang menjaga kebersihan. Terus yang penting termasuk yang usahakan besar itu dari lingkungan. Oh, enggak. Kalau dalam menjaga tadi itu ada tantangannya nggak sih, Pak? Tantangan yang dimaksud tantangan kayak misal dalam menjaganya itu kayak gimana ya? Ada tantangan dari luar atau misal kita sudah dari sini sudah menjaga dengan sebaik mungkin tapi dirusak oleh dari misal wisatawan ada yang tidak sengaja merusak gitu, Pak? Oh, tantangannya ya cuma ada yang coret dari itu mencoret dari apa? Dari cat itu. Tantangan cuma itu. Nah, tantangan lain enggak ada. Kalau tadi kan saya pas di yang Gua Kakung itu kan ada coretan-coretan itu, Pak. Iya. Nah, itu emang dari dulu atau dari wisatawan yang berkunjung itu, Pak? Nah, kalau cat itu ya dari yang berkunjung, cat-cat itu. Nah dari pahat-pahat seperti coretan di gua itu dari dulunya seperti itu. Nah, yang di gua yang di batu itu.